Masyarakat kita kayaknya sudah mulai pintar, kalian semua ya sini ya. Iya. Top kalian ya. Jadi kalau ada yang begitu-begitu lagi, kita kalau di margin call terus mereka ngomongin koinnya, lu bilang diam lu anjing gitu. Kisah dan perjalanan hidup Timothy Ronald. Timothy Ronald merupakan investor muda di Indonesia yang tengah disoroti oleh publik dan viral. Viralnya Timothy Ronald berawal dari video yang ia buat dengan memberikan motivasi mengenai saran untuk khalayak luas. Jika sedang tidak punya uang, yaitu dapat memesan kopi di hotel seharga 80.000. Kemudian, dari pernyataan tersebut, menuai banyak kritikan dan hujatan dari para netizen karena pernyataan yang diberikan Timothy Ronald dianggap tidak masuk akal. Lalu, siapakah Timothy Ronald? Timothy Ronald merupakan pria berdarah Indonesia, berkebangsaan Tiongkok, yang berasal dari Tangerang Selatan. Lahir pada tahun 2000 di bulan September. Sejak usia mudanya, Timothy sangat bersemangat dalam hal kegiatan trading di pasar modal. Saat dia berusia 16 tahun, ia mengalami kegagalan pada saat melakukan trading kripto. Sejak saat itu, ia sangat menyelami hal-hal yang berkaitan dengan pasar modal. Beberapa pekerjaan sudah ia lalui untuk menghasilkan banyak uang. Banyak kerja sampingan yang ia lakukan seperti berdagang ataupun part-time, hingga pada akhirnya uang hasil dari pekerjaan tersebut ia investasikan ke dalam saham. Hingga kini ia sudah menjadi co-founder ternak uang. Didirikannya perusahaan ternak uang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang investasi kepada para investor muda agar bisa menjalankan saham dengan baik dan tepat. Selain menjadi investor, Timothy Ronald adalah seorang pengusaha dan motivator. Ia juga aktif dalam berbagai akun media sosial, yakni Instagram, TikTok, dan channel YouTube-nya. Saat ini, Timothy Ronald dikenal sebagai salah satu investor muda di Indonesia. Namun, belum banyak yang mengetahui perjalanan karir dirinya sebelum sampai ke titik ini. Minat bisnis Timothy Ronald sebenarnya telah terlihat sejak dia berusia 15 tahun, ketika dirinya masih duduk di bangku SMA. Di usianya yang masih tergolong belia, ia telah mencoba bisnis sampingan untuk mencari pemasukan dari usahanya sendiri. Bisnis pertama yang dilakukan pria berkacamata ini adalah berjualan pomade yang didapatnya secara impor. Dari usaha pertamanya tersebut, Timothy Ronald berhasil mengambil keuntungan sehingga mencapai 11-12 juta dalam satu bulan. Selepas menyelesaikan pendidikan dasar, Timothy Ronald menjalani usaha keduanya, yaitu sebuah marketing agency. Trik marketing yang dijalankan Timothy hanya memberikan harga jasa yang lebih murah dibandingkan marketing agency pada umumnya. Karena saat itu, Timothy Ronald fokus untuk mencari klien berupa usaha kecil yang sedang dirintis ataupun UMKM. Namun meski menetapkan harga jasa yang murah, Timothy menyiasatinya dengan mengumpulkan banyak klien hingga berjumlah sekitar 7 UMKM. Alhasil, keuntungan yang didapatkan tetap tinggi. Berangkat dari kedua usaha ini, Timothy pun berhasil mengumpulkan modal untuk memulai berinvestasi saham. Seiring dengan berjalannya pandemi yang melanda Indonesia, di saat itulah Timothy semakin serius dalam mengelola sumber pendapatan alternatifnya, yaitu di dunia saham. Dimulai dari value investing hingga berani mencoba bermain dengan saham-saham disruptif seperti bank digital, Timothy berhasil mengumpulkan keuntungan hingga ratusan juta per bulannya. Namun setelah menjadi miliuner di usia yang masih muda, ia tidak lantas berpuas diri. Timothy menyadari bahwa investasi besar yang sebenarnya adalah ilmu pengetahuan, terutama interaksi keuangan. Oleh karena itu, ia mendirikan ternak uang bersama Raymond dan Felisa. Dalam menjalani bisnisnya, satu hal yang jadi pedoman
Timothy adalah tidak terpengaruh gengsi dan tetap menghemat pengeluaran. Ketika menjadi mahasiswa semester 1, ia juga sempat drop out dari kampus karena kesibukan membangun platform edukasi finansial, yakni Ternak Uang, yang berhasil masuk ke peringkat 9 dari top startup 2022 dengan ratusan karyawan. Timothy mengaku harus drop out karena tidak bisa membagi waktu antara pendidikan formal dengan perusahaan yang tengah berkembang sangat pesat. Namun, meski tanpa pendidikan formal, bakat Timothy telah dilirik oleh banyak konglomerat di bidang investasi seperti Sandiaga Uno yang menjadi mentornya sejak usia 19 tahun. Ingin selalu mengembangkan diri membuat Timothy bersama sang partner yakni Kalima Sahada mendirikan perusahaan edukasi Akademi Kripto. Saat ini Akademi Kripto sudah menjadi perusahaan edukasi dan komunitas kripto terbesar di Indonesia yang telah memberikan pelatihan pada ratusan ribu investor dan trader kripto melalui sosial media seperti YouTube dan komunitas Discord. Dengan nilai portofolio kripto berjumlah besar yang dimilikinya, Timothy juga kolektor mobil mewah, yakni McLaren dan Porsche. Timothy juga mampu mendirikan Family of Funds Ronald Capital yang diperkirakan mencapai net worth ratusan miliar rupiah. Di masa mendatang, Timothy berharap agar ilmu yang dibagikan selama ini bisa membantu generasi muda, khususnya dalam memilih investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Beberapa bisnis Timothy yang dapat saya sebutkan dalam video kali ini. Yang pertama, Ternak Uang, yang kedua, Akademi Kripto, dan yang ketiga, Ronald Capital. Timothy juga memberikan tips-tips untuk menjadi orang yang sukses. Yang pertama, filter informasi. Kita harus bisa memfilter informasi karena otak yang kita miliki itu mengontrol semuanya, mulai dari berpikir, membaca, menulis, bekerja, dan lain sebagainya. Jika kita mempunyai filter untuk menyaring informasi yang masuk ke dalam otak kita, maka kita akan menjadi orang yang lebih pintar. Maksudnya, kita jangan pernah dengerin orang yang hidupnya kita nggak mau contek. Yang kedua, jangan pernah takut untuk mengambil resiko. Timothy mengatakan bahwa kita hidup ini cuma sekali. Jadi, jangan pernah takut untuk mengambil resiko yang paling besar. Dengan kita berani untuk mengambil resiko, maka kita akan mendapatkan dua jawaban. Yang pertama, maju untuk sukses, dan yang kedua, diam menunggu kegagalan dan penyesalan. Yang ketiga, kerja lebih keras dari siapapun. Ketika Timothy pertama kali masuk ke dunia capital market, di sana ada banyak orang yang lebih tua darinya. Timothy mengatakan bahwa mereka boleh lebih pintar darinya, tapi mereka nggak akan pernah kerja keras seperti Timothy. Kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau, asalkan kita bisa lebih bekerja keras dibandingkan orang-orang pada umumnya. Yang terakhir, fokus, komit, dan disiplin. Timothy mengatakan, jangan pernah jadi quitter, baru coba sekali, dua kali, langsung kabur. Jika kita mempunyai rencana untuk melakukan sesuatu, maka kita harus fokus, komit, dan disiplin. Jangan pernah jadi pecundang ketika mendapatkan masalah satu, pindah lagi ke masalah berikutnya. Itulah kisah sukses Timothy Ronald, mulai dari jualan sedotan hingga menjadi raja kripto Indonesia. Semoga kisah dan perjalanan hidupnya memotivasi dan menginspirasi kita semua agar menjadi orang yang sukses dan berguna bagi banyak orang di masa depan nanti.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel kami terus berkembang ke depannya. Salam mudah paham.